Halo, jumpa lagi dengan aku Yani. Kali ini aku mau ngebahas tentang pelanggaran apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh host live streaming saat dia melakukan streaming di aplikasi Yar atau Livo. Nah, sebelumnya aplikasi Yar atau Livo ini adalah salah satu aplikasi host live streaming yang dimana kalian harus mendaftar melalui agensi. Karena kalau kalian tidak melalui agensi, maka kalian tidak mendapatkan gaji sama sekali. Nah, dan untuk aplikasi Yar atau Livo ini dia sangat ketat ya untuk kita install segala macam aja. Kalian nggak bisa ngambil dari Play Store, bahkan kalian harus ngunduh melalui link yang dikirim oleh agensi, dan jika tidak melalui agensi maka kalian tidak akan mendapatkan gaji ya, karena untuk Yar atau Livo ini kalian digaji langsung oleh agensi, jadi bukan withdraw sendiri seperti aplikasi lainnya. Benar-benar kalian bakalan dapatin gaji melalui agensi. Nah, untuk gaji di Yar atau Livo ini adalah hitungannya gaji mingguan, bukan bulanan ya. Jadi kalian digaji per minggu dan ada targetnya. Tapi kalau untuk pemula itu rata-rata tidak dikenai target karena dimaklumi, karena pemula itu kan masih belajar ya, jadi masih bisa dimaklumi. Jadi pemula tuh nggak perlu khawatir gitu. Misalnya kalian mau pemula di aplikasi ini, kalian takut nggak digaji, ya nggak perlu khawatir, karena kalau kalian pemula itu kalian dibebaskan dalam minggu pertama itu kalian tidak perlu memenuhi target. Tapi ya kalian tetap akan digaji jika kalian itu mencapai batas yang di minimal ya, batas minimal yang sudah ditentukan oleh agensi. Jadi walaupun kalian itu nge-host tanpa target, tapi kalian tetap harus memenuhi minimal withdraw yang sudah ditentukan oleh agensi. Jadi kalian belum mencapai minimal withdrawnya, kalian bisa ngumpulin untuk di next minggu selanjutnya ya. Jadi kalian dalam 2 minggu baru gajian, seperti itu. Nah, jadi di aplikasi Livo atau Yara ini, pelanggaran apa aja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang host? Di Livo atau Yar ini sangat ketat banget aturannya ya, karena benar-benar di bawah naungan agensi. Benar-benar semua aturan segala macam itu diatur oleh agensi, jadi tidak bebas. Kalian wajib menaati segala macam aturan yang sudah ditetapkan oleh agensi. Nah, untuk di aplikasi Yar atau Livo ini sendiri pun, kalian ingin nge-host di sini wajib menggunakan KTP. Jadi kalau kalian tidak menggunakan KTP, kalian tidak bisa mendaftar di sini. Jadi benar-benar ketat. Kalian wajib menggunakan KTP, wajib verifikasi KTP segala macam. Jadi kalian bakalan verifikasi NIK KTP kalian. Jadi ID kalian tuh benar-benar terverifikasi. Jadi nggak bisa abal-abal, nggak bisa asal-asal. Jadi sangat ketat untuk aplikasi Yar atau Livo ya. Wajar aja sih, karena menurut aku dari sekian aplikasi host di Yar atau Livo ini yang pendapatannya paling besar ya. Tapi ya besar di sini tergantung host juga gitu. Nggak semua host bisa berpendapatan di setiap aplikasi host live streaming. Tergantung bagaimana cara hostnya, bagaimana cara dia mandu user, bagaimana cara dia mandu acara live streaming dia itu, gimana dia bisa menguasai live streaming dia, dan semua itu ya gampang-gampang susah gitu. Susah kalau kalian nggak mau belajar, tapi kalau kalian belajar lama-lama juga gampang gitu. Nah, untuk host sendiri itu ya ada plus minusnya, ada yang vulgar, ada yang biasa aja, ada yang plus segala macem. Jadi ada kategori-kategorinya ya, tergantung kalian gitu. Jadi mau baik dan buruknya itu semuanya ada, tergantung kalian mau pilih yang mana gitu. Dan semuanya pasti berpenghasilan. Cuman untuk yang plus itu ya otomatis dimana-mana kalau udah plus pasti nilainya tuh lebih besar ya. Itu udah normal. Kalau plus itu pasti nilainya lebih besar. Kalau yang biasa-biasa aja ya udah UMR aja. Nah, jadi kan ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar ketika kalian menjadi host live streaming di aplikasi ini, dan aturan-aturan ini ditetapkan oleh pihak agensi, dan ini benar-benar dikontrol dan diatur oleh agensi ya. Agensi sudah bekerja sama dengan aplikasinya langsung, dan aplikasinya benar-benar ngelepas semua kontrol itu sama agensi.
Nah, apa aja yang nggak boleh kalian langgar ketika kalian menjadi host live streaming di aplikasi Yar atau Livu ini? Yang pertama adalah kalian sangat dilarang tidak boleh memberikan ID medsos kalian seperti Facebook, Instagram, Telegram, pokoknya semacam itulah, atau WhatsApp, nomor handphone, email. Kalian dilarang memberikan akses ke media tersebut karena kalian hanya diharuskan berkomunikasi dengan user melalui aplikasi Yar atau Livu ini. Nah, untuk Yar atau Livu ini, untuk chat-chat atau balas chatnya aja itu gratis, cuma untuk call-nya sendiri itu berbayar ya. Call-nya itu sangat mahal. Nah, karena pendapatan host itu adalah dari call, maka agensi itu melarang untuk kalian memberikan akses ke media sosial kalian, ke medsos kalian. Misalnya user itu minta IG-mu dong, WhatsApp-mu dong, atau Facebook, ID Facebook, atau email, segala macam. Kalian dilarang tidak boleh memberikan hal itu, karena ini adalah pelanggaran. Ketika kalian sudah mengarahkan user ke IG kalian, ke WhatsApp kalian, otomatis user tidak akan melakukan panggilan melalui aplikasi Yar atau Livu ini. Sedangkan pendapatan agensi maupun host adalah melalui call, private call. Saat kalian melakukan panggilan, saat itulah kalian menghasilkan uang, karena ada yang harus jumlah tertentu yang harus dibayarkan oleh user ketika melakukan panggilan. Karena itulah sangat dilarang untuk host memberikan kayak media sosial dia, ID media sosial dia ke user. Tapi misalnya nih kalian ingin menjalin suatu hubungan yang lebih dengan user, menurut aku nggak apa-apa juga kalian kasih gitu. Siapa tahu aja kan kalian bisa berjodoh di luar itu, kita kan nggak tahu. Atau mungkin kalian bisa ketemu, dia datang ke daerah kalian, terus kalian bisa ketemu dan kalian berjodoh, kan kita nggak tahu gitu. Jadi bisa aja kalian kasih kalau emang kalian di situ niatnya kayak nge-host, tapi ketika kalian menemukan seseorang yang tepat buat kalian, kalian ingin menjalin suatu hubungan, ya bisa-bisa aja kalian kasih aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian sekedar nge-host terus ada yang nawarin gini, kasih WhatsAppmu dong, langsung aku TF 500.000, langsung aku TF 200.000, langsung aku TF 300.000 dan sebagainya, ya saran aku mending jangan ya, karena kita tidak tahu gitu orang itu berniat apa. Jangan sampai ketika kalian melakukan hal itu dan itu jadi bumerang buat kalian, nanti dia malah gunain kelemahan-kelemahan kalian tuh buat ngancam kalian, meras kalian, seperti itu. Jadi dikhawatirkan terjadi hal-hal seperti itu. Menurut aku kalau kalian mau kerja begini, mending kalian tuh dibawa agensi, karena agensi bakalan ngejamin kalian gitu, agensi itu bakalan ngejaga kalian. Jadi ya seperti itu. Tapi kalau kalian merasa menguntungkan jika kalian berkomunikasi di luar dari aplikasi Yar atau Livu ini pun ya nggak masalah. Yang penting kalian sudah benar-benar memastikan bahwa orang ini tuh baik gitu, user ini nggak akan macam-macam, nggak akan aneh-aneh, nggak akan ngebahayain kalian, nggak akan ngerugiin kalian, ya it's okay, silahkan aja kalian bawa di luar aplikasi Yar atau Livu ini ya. Terus yang kedua, kalian tidak boleh melakukan adegan vulgar, adegan yang dilarang gitu pada saat kalian melakukan call random. Kan kita melakukan panggilan random nih, panggilan random ataupun kita menerima panggilan random dimana kita nggak bisa milih user ya. Jadi kayak misalnya kita melakukan panggilan, tiba-tiba yang jawab panggilan itu adalah orang Singapura, orang Korea, orang Eropa, dari negara mana aja ya, karena di Yar atau Livu ini adalah global ya. Jadi kalian bisa ketemu dengan orang dari negara mana aja gitu dengan secara random ya. Maksudnya kita nggak bisa milih, tapi kita melakukan panggilan secara umum, jadi bakalan di kayak random masuknya kemana. Nah, pada saat panggilan pertama seperti itu, host dilarang melakukan adegan-adegan yang tidak senonoh. Karena kalian kalau terdeteksi melakukan hal itu, kalian tuh bisa diblok ya, ID kalian bisa diblok dan kalian nggak bisa nge-host lagi di aplikasi Yar atau Livu ini. Jadi caranya ketika kalian melakukan panggilan random atau kalian jawab telepon secara random, kalian ketemu user, kalian ngajak ngobrol baik-baik, terus kalian tinggal bilang aja, ajak dia ke yuk private call. Nah, private call dimana dia akan mematikan panggilan tadi dan dia nelpon kalian secara pribadi ya, private call. Nah, di private call itulah terserah kalian mau ngobrol atau mau ngapain, ya itu urusan kalian. Gak ada pelanggaran di sana ya, karena itu udah private call.
Nah, terus buat kalian host-host baru yang kaget ketika kalian melakukan panggilan random terus kalian nemuin hal-hal yang aneh-aneh ya, karena di Livo ini rata-rata usernya tuh agak-agak ya, agak rada-rada gitu. Jarang kalian nemuin user benar di aplikasi ini ya, tapi nggak semuanya juga ada yang, nah misalnya kalian nemuin user yang aneh-aneh itu di situ ada difasilitasi kalian bisa buramkan layar tadi. Jadi ada di mana kalian bisa buramin layar, jadi kalian tuh nggak ngelihat apa-apa gitu, jadi bener-bener diburamin total. Jadi ya kalian tinggal berakting aja seolah-olah kalian ngelihat hal tersebut, padahal kalian sama sekali tidak melihat apapun. Nah, itu yang disediakan oleh aplikasi untuk host ya. Jadi kalau host yang tidak ingin melihat hal-hal seperti itu, kalian bisa buramin full layar, jadi kalian tidak melihat apapun gitu. Kayak hal-hal yang nggak senonoh kalian bisa buramin aja, jadi kalian nggak lihat, kalian tinggal berakting aja seolah-olah kalian itu melihat seperti itu. Jadi ya yang penting jangan sampai user tuh curiga kalau kalian tuh buramin layar. Jadi seperti itu. Aduh, aku ngomong kayak gini user jadi tahu, tapi ya nggak apa-apa lah, urusan kalian ya. Saya hanya sharing aja buat yang belum tahu jadi tahu. Nah, jadi seperti itulah hal-hal yang dilarang di aplikasi YAR atau Livo ini untuk host ya. Dilarang keras kalian berkomunikasi dengan user di luar aplikasi ini. Tapi untuk user-user di aplikasi YAR atau Livo ini sendiri, mereka sendiri pun udah pasti tahu dong ini aplikasi apa, aplikasi ini seperti apa. Dan di semua aplikasi itu pasti ada yang gimana-gimana ya, berbagai macam model orang tua ada, dan setiap orang yang menggunakan aplikasinya mereka udah pasti paham ini aplikasi berbayar, ini harus top up segala macam. Dan aplikasi-aplikasi seperti ini top upnya itu sangat mahal karena panggilannya itu sangat mahal. Dan ketika kalian dapat user-user dari luar itu lebih bagus ya, kalian lebih gampang memenuhi target ketika kalian nemu user luar gitu. Sedangkan kalau kalian nemu user sesama Indo tuh kayaknya kalian tuh udah saling paham gitu, maksudnya kayak kalau sesama orang kita tuh udah saling ngerti gitu. Misalnya dia udah tahu kamu tuh cuma mau duit aja kan gitu. Nah seperti itu. Sedangkan kalau user luar itu kalian masih bisa basa-basi, kalian masih bisa seolah-olah ya kalian tuh hanya berteman, cari jodoh dan segala macam seperti itu. Nah, cukup sekian, ini aja sih yang mau aku bahas tentang apa yang tidak boleh dilanggar oleh host di aplikasi YAR atau Livo ini. Hanya seperti itu ya, selebihnya kalian bebas mau ngapain aja. Oke, jangan lupa support channel aku dengan like, subscribe, and comment. Thank you.